Semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah II 4021, Sistem Mendukung Pengambilan Keputusan, akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami yang bertopik untuk Tempered Image Detection System for Automated Consumer Identification Validation. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota, dengan saya sendiri Fadlan Ari Rahman, NIM 005, Nikolaus DY NIM 028, Vincent NIM 042, dan Claudia NIM 048. Terdapat 4 topik bahasan yang akan kami bahas pada video kali ini, dimulai dari latar belakang permasalahan yang kami angkat, kemudian rancangan solusi yang kami ajukan untuk permasalahan tersebut, kemudian desain dari sistem, dan terakhir adalah demo dari sistem yang dikembangkan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi latar belakang dari pembuatan sistem ini adalah saat ini itu segala bentuk registrasi sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi atau website. Nah, kemudian teknologi yang ada sekarang memungkinkan untuk seseorang itu dokumennya untuk kepentingan tertentu seperti mengedit KTP-nya dan lain sebagainya. Untuk itu kan sebuah sistem yang dapat mendeteksi keaslian dari dokumen yang diupload oleh pengguna tersebut. Topik berikutnya adalah mengenai rancangan dari solusi yang dikembangkan. Adapun solusi yang kami tawarkan untuk menyelesaikan latar belakang masalah tadi adalah sistem pendeteksi foto editan berbasis convolutional neural network. Lanjut. Adapun convolutional neural network adalah sebuah artificial neural network yang berguna untuk melakukan dekomposisi terhadap fitur-fitur pada suatu gambar untuk mendeteksi fitur-fitur mana saja yang menunjukkan bahwa suatu gambar itu dimanipulasi atau tidak. Hal ini memungkinkan CNN untuk menjadi sistem deteksi otomatis untuk fungsi forensik pada file image. Adapun model dari convolutional neural network ini dibangun dengan cara melatih model terhadap data training yang sudah diberikan label, yaitu apakah gambar yang bersangkutan palsu atau tidak. Hasil pelatihannya adalah seperangkat rule berupa kalkulasi matematis untuk mendeteksi apakah gambar dimanipulasi atau tidak. Dengan adanya solusi yang kami tawarkan ini, dampak yang kami harapkan adalah organisasi atau individu tidak menanggung kerugian finansial atau non-finansial karena pemalsuan dokumen tertentu. Oleh karena keabsahan dari dokumen tersebut bisa dijamin dengan adanya sistem ini. Adapun batasan yang ada dari sistem ini adalah file digital yang bisa dimasukkan ke dalam sistem hanyalah foto KTP, dan pelatihan menggunakan 4.000 baris dataset untuk mengakomodasi kemungkinan variasi di antara satu gambar KTP dengan gambar KTP lainnya yang mungkin terjadi karena perbedaan sudut pengambilan gambar, pencahayaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, next. Adapun untuk data management subsystem yang ada di sistem kami terdiri dari dua tabel, yaitu pertama processing dan user. Dalam processing kita bisa lihat ada primary key-nya ID processing, dan ada foreign key-nya customer ID, dan ada processing time dan prediction status untuk mengetahui status prediksi. Kemudian untuk tabel user ada primary key customer ID, kemudian ada username, gambar KTP, prediction probability, dan prediction status. Masing-masing poin yang ada tadi adalah properti dari tabel. Lalu untuk data management itu sendiri, kami memiliki dua metode untuk API yang dapat diakses oleh client side atau front end. Yang pertama ada API predictor yang menerima parameter berupa string model, jenis model yang digunakan, dan IMG atau gambar berupa JPG. Dan metode ini akan mengirimkan data input gambar KTP pengguna pada backend sistem rekomendasi verifikasi gambar. Kemudian metode yang kedua adalah get detection dengan parameter UID, username, message, predict, thread, dan prop untuk mengambil hasil deteksi gambar KTP berdasarkan gambar yang sudah dikirimkan sebelumnya. Next. Adapun untuk model management subsystem yang diperlukan untuk membangun sistem CNN tadi, pertama adalah kita menerima gambar, kemudian gambar original akan diubah menjadi gambar error level analysis dengan metode error level analysis yang disediakan oleh library pada Python.
Kemudian hasil ALE akan dimasukkan pada model yang sudah dibentuk dari hasil training, dan hasil dari model tersebut adalah hasil keputusan atau rekomendasi keaslian gambar, dan kemudian payload akan diproses dalam bentuk JSON yang dikirimkan ke front end untuk ditampilkan kepada pengguna. Next. Untuk pembangunan knowledge management itu sendiri, yaitu pelatihan dari model, ada dua tahap. Yang pertama ada pengembangan pengetahuan dan penggunaan pengetahuan pada model management tadi. Untuk pengembangan pengetahuan ada tahap pemilihan dataset, persiapan dataset berupa pembersihan data, kemudian inisialisasi model CNN dengan parameter-parameter yang sesuai, dan terakhir adalah pelatihan model CNN dengan menggunakan data yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah sudah di training dengan akurasi yang mencukupi, maka model siap digunakan. Selanjutnya merupakan desain sistem dari sistem ini. Selanjutnya, pertama untuk dari user journey sendiri, yang pertama kali yang dihadapi pengguna adalah pengguna harus mengisi data-data yang diminta. Kemudian selanjutnya, yang pastinya pengguna akan mengunggah atau mengupload foto KTP. Kemudian dengan modelnya CNN itu, maka mereka bisa mendeteksi apakah foto KTP-nya itu asli atau enggak. Lanjut. Nah, berikut merupakan tampilan dari sistem kami. Di layar yang pertama ini, pengguna diminta untuk memasukkan username, nomor KTP, dan file KTP yang akan dianalisis. Dan di sini juga sebenarnya pengguna juga bisa melihat pratinjau file yang akan dianalisis. Seperti yang dilihat pada gambar, di situ pengguna bisa melihat preview dari foto KTP yang akan dianalisis dengan mengklik preview image. Kemudian selanjutnya di layar kedua itu hasil verifikasi dari foto KTP-nya. Di situ bisa terlihat username-nya apa, nomor KTP-nya berapa, prediksinya sukses atau tidak, terus kemudian probabilitas hasil prediksinya berapa, dan hasil rekomendasi prediksinya. Apakah real image atau temper image. Kalau misalkan dilihat dari layar ini, sebenarnya foto KTP yang tadi diupload itu 91% temper, berarti 90% foto ini sudah diedit. Jadi keabsahannya dibilang tidak sah, seperti itu. Berikut merupakan daftar referensi yang kami gunakan dalam pembuatan sistem ini. Oke, kemudian berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan demo dari sistem yang setelah dikembangkan tadi. Berikut merupakan tampilan awal dari sistem yang kami kembangkan. Adapun sistem ini sudah kami lakukan deployment kepada web server di HTTP 188.166.228.3. Pada halaman awal di sini terdapat beberapa kolom yang harus dilakukan input oleh pengguna, seperti yang tadi dijelaskan oleh Audi tadi. Di sini terdapat kolom username pengguna, nomor KTP pengguna, kemudian terdapat kolom untuk melakukan upload gambar dari KTP pengguna dan previewnya. Untuk demonya, coba kita lakukan pengisian datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba melakukan upload gambar berupa KTP saya sendiri. Nah, untuk file yang sudah di-upload, maka dapat dilakukan preview terlebih dahulu untuk mencegah terdapat error dari gambaran yang di-upload, seperti itu. Nah, berikut merupakan gambaran dari gambaran KTP yang tadi saya lakukan upload. Kemudian ketika melakukan detect now, maka sistem akan melakukan proses validasi secara otomatis untuk melihat apakah gambar tersebut sudah dikatakan real atau tempered. Nah, berdasarkan hasil yang dilakukan oleh model knowledge management tadi, di sini dapat dilihat berupa hasil verifikasi yang sesuai dengan foto yang tadi saya lakukan upload. Di sini terdapat keterangan untuk username yang tadi saya masukkan dengan nomor KTP-nya. Gambar KTP yang saya upload tadi tergolong sebagai data yang gambar yang real image, di mana real image yang saya tadi upload itu terdapat 99,72% untuk hasil akurasi yang didapatkan. Sehingga berdasarkan dari hasil ini, maka rekomendasi yang dia dapatkan adalah bahwa gambar tadi itu merupakan gambar yang asli dan tidak dilakukan manipulasi apapun, sehingga dapat dikatakan sah untuk dilakukan sebagai proses untuk berikutnya, sebagai bagian dari customer verification process.